Pemirsa, pasca diguncang gempa bumi dengan magnitudo 6, objek wisata belanja Malioboro, Kota Yogyakarta hari ini tetap diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan wisatawan di masa libur panjang sekolah dan cuti bersama ini bahkan membuat arus lalu lintas yang akan masuk ke Jalan Malioboro macet parah. Meski sempat diguncang gempa bumi bermagnitudo 6,4, namun objek wisata belanja Malioboro, Kota Yogyakarta tetap ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan wisatawan di masa libur panjang sekolah dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha ini bahkan membuat arus lalu lintas di Simpang 3 Gardu Anim yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro dipadati ribuan kendaraan pribadi maupun umum, baik roda 2 maupun 4. Tidak hanya di ruas jalan yang dipadati ribuan kendaraan, keramaian wisatawan juga terjadi di jalur pedestrian serta pusat belanja teras Malioboro 2 yang ramai dengan aktivitas wisatawan berburu oleh-oleh. Meski sempat merasakan dan mengaku khawatir dengan gempa susulan, namun wisatawan berusaha tetap tenang menikmati berlibur di Malioboro. Biasa anak-anak kan baru naik kelas sama liburan panjang lah gitu, jadi main ke Jogja. Kenapa memilih Malioboro ini? Ya udah sering sih, biasanya mas tahun sekali ke sini. Enak, makanan murah, sama sekarang udah gak ramah-ramah orang. Soalnya tempatnya bagus kan, terus banyak yang bisa dikunjungi. Ini baru pertama kali atau tiap liburan ke sini? Baru dua kali. Kalau sana gimana suasananya? Suasana enak, tenang. Biasanya yang paling dicari apa? Lebih apa ada. Sementara itu, peningkatan kunjungan wisatawan di Malioboro ini diprediksi akan berlangsung hingga masa berakhirnya libur sekolah. Dari Yogyakarta, Gunanto Pahan, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan juga menyebabkan kemacetan terjadi di sepanjang jalan menuju Puncak Bogor. Volume meningkat hingga 40%. Berikut laporan dari rekan Galuh Pandu serta juru kamera Yuliana Lorena dan Sadu Santo. Pemirsa, peningkatan volume kendaraan hingga 40% pada momen cuti bersama libur Idul Adha 1444 Hijriah ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat menyebabkan terjadinya kemacetan pula pada arus balik dari arah Puncak menuju Jakarta, sehingga untuk mengurai kepadatan dan kemacetan yang terjadi diberlakukan kebijakan one way dari jam 12 hingga jam 6 sore yang mana waktu tersebut adalah waktu pergerakan balik dari arah Puncak Bogor menuju ke Jakarta. Dan untuk masyarakat yang melakukan pergerakan dari arah Jakarta menuju Bogor terpaksa harus menunggu dan berhenti total setelah momen one way selesai diberlakukan, yakni setelah jam 6 sore. Dan setelah jam 6 sore sudah kembali arus lalu lintas normal, sehingga sudah kembali masyarakat bisa melakukan pergerakan dua arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu untuk puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 yang mana adalah hari terakhir cuti bersama libur Idul Adha 1444 Hijriah dan dimulai dari jam 12 hingga jam 6 sore yang akan kembali diberlakukan one way pada waktu tersebut, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan dari arah Jakarta menuju Puncak karena dipastikan akan berhenti total menunggu akan kembalinya arus lalu lintas normal di atas jam 6 sore apabila tidak terjadi kepadatan yang meningkat di waktu-waktu tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Galuh Pandu, Sadu Santo, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, 2 penjamret dihakimi warga hingga babak belur setelah menarik paksa gelang emas yang dipakai seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum dihakimi massa, pelaku sempat kabur dengan sepeda motor, namun menabrak sebuah mobil hingga terjatuh. Dua penjamret dihakimi warga hingga babak belur di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa berawal ketika korban yang berboncengan dengan rekannya melaju dari arah kota menuju Daya untuk bertakziah ke rumah keluarganya. Saat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, motor korban dipepet pelaku yang kemudian menarik gelang emas yang dikenakan korban, kemudian tancap gas dan kabur. Korban berusaha mengejar pelaku sambil berteriak. Pelarian pelaku terhenti saat mereka menabrak mobil yang sedang berbelok. Pelaku yang terjatuh kemudian menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan ke kantor Polsek Tamalan Rea. Polisi mengatakan bahwa pelaku sudah mengincar dan mengikuti korban sebelum beraksi. Kayaknya sengaja diikuti karena dia belakangnya pas dilihat itu bahwa ada yang
perempuan pakai motor, pakai gelang, itu langsung tiba-tiba dimepet, langsung dirampas, baru lari. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku. Namun gelang emas seberat 9 gram lebih milik korban masih dalam pencarian karena kemungkinan terjatuh atau hilang saat pelaku menabrak mobil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara 3 pencuri spesialis mobil pick-up yang aksinya terekam CCTV di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berhasil ditangkap polisi. 2 pelaku bahkan terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur saat pencarian barang bukti. Berbekal rekaman CCTV saat komplotan pencuri spesialis mobil pick-up ini beraksi, polisi berhasil menangkap komplotan ini. Pelaku tidak berkutik saat dicokok polisi di jembatan Ngarai Sianok Taruko, Agam, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku telah mencuri 2 unit mobil pick-up. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa untuk menunjukkan tempat persembunyian 1 pelaku lainnya. 1 pelaku lagi berhasil ditangkap di bengkel mobil kawasan Bandung Hampu. 2 dari 3 pelaku terpaksa ditembak kakinya karena mencoba melawan dan kabur saat pencarian barang bukti. Saat ini kami melakukan pengembangan terhadap barang bukti 1 unit mobil pickup lainnya yang masih kami buru untuk dilakukan pengejaran untuk kami sita. Saudara AG merupakan residivis curanmor yang baru 3 bulan keluar dari lapas Nusa Kambangan dan sudah melakukan pencurian di 2 TKP di area wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. 2 aksi komplotan ini terekam CCTV, yaitu di parkiran Masjid Agung Pasar Bawah dan di pinggir jalan Perumahan Jangkak, Kelurahan Campago Ipu, Kota Bukit Tinggi. Polisi menyita barang bukti 1 unit mobil pickup dan kunci letter T yang digunakan pelaku untuk membuka dan menyalakan paksa mesin mobil. Sementara 1 unit mobil lagi masih diburu petugas. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Jelang batas waktu tuntutan KKB, Panglima TNI tegaskan tidak ada batas waktu penyelamatan. Permintaan KKB pun akan dipenuhi kecuali memberikan kemerdekaan Papua dan senjata. Tenggat waktu yang diberikan oleh KKB untuk memenuhi tuntutan mereka semakin dekat. KKB mengancam bila tidak dipenuhi mereka akan menembak pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Di tengah ancaman penembakan, Panglima TNI kembali tegaskan tidak ada batas waktu penyelamatan. Proses negosiasi pun terus dijalankan untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Dalam proses negosiasi, permintaan KKB akan dipenuhi kecuali memberikan kemerdekaan Papua dan senjata. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin. Sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengirim ancaman yang disampaikan oleh pilot Susi Air pada Jumat 27 Mei 2023. KKB mengancam akan menembak Kapten Phillips bila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 2 bulan. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat Susi Air yang dipiloti Philip. Rangkaian operasi penyelamatan telah dilaksanakan, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengklarifikasi tudingan adanya penyimpangan di ponpesnya. Dalam wawancara khusus dengan reporter iNews Endang Pri, Panji Gumilang meluruskan berbagai kontroversi yang terjadi di Al Zaitun. Saya ingin sampaikan soal saf perempuan saat sholat berjamaah dengan perempuan yang bisa jadi khotib, Pak. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Ya, itu kan mau sholat. Yang penting sholatnya atau softnya. Sholat. Ya. Terus apa lagi? Tapi kan itu tidak lazim gitu, Pak, maksudnya. Ya, kalau nggak lazim itu kan dipandang dari mana? Ya.
kira azan muazin yang menghadap, yang tidak lazim juga menghadapnya ke makmum. Ya, kalau saya tidak menanggapi itu di sini. Bukan video, di sini. Gimana? Di hadapan saya kalau azan itu. Lah kalau azan membelakangi yang diajak bagaimana? Kalau saya diajak wawancara dan saudara, lantas saya balik, punggung saya saja yang saya tampakkan. Kan namanya bukan wawancara. Soal Al-Quran yang dibilang bukan kalam ilahi, dan Bapak di video pernah saya lihat juga tidak perlulah menghafal Al-Quran, yang penting dipraktekkan. Itu bagaimana Pak? Bukan begitu. Saya itu menyebutkan Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. Lah Quran itu wahyu Allah. Yuk gitu saja kok susah. Terus apa lagi tadi? Kenapa Al-Quran bukan kalam ilahi? Sudah tadi kan. Al-Quran tidak perlu dihafal. Ya kalau tidak perlu dihafal itu kan bagaimana keadaannya? Kalau keadaannya perlu dihafal boleh, tidak nggak apa-apa, hafal pun nggak apa-apa. Agak sensitif Pak soal tujuan ada perzinahannya di lingkungan ponpes. Terus? Itu bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana? Yang katanya bayar apa? 20 juta, 2 juta atau 20 juta? Ente percaya nggak? Lembaga pendidikan terus ada seperti itu, percaya nggak? Kalau Anda saja tidak percaya, apalagi kami di sini. Makanya saya Lah iya, kan saya nanya dulu. Sebagai seorang Muslim, lantas ada informasi seperti itu di tempat pendidikan seperti begini, Anda percaya nggak? Tidak kan? Apalagi saya dukung, saya juga nggak percaya. Artinya tidak ada. Berarti ngapain demo? Ya juga ngapain demo, maunya dia kok. Terus mau membubarkan. Masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin buat lagi. Usai menjalankan ibadah haji, Ganjar Pranowo kembali ke Indonesia dan sempat bertemu dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Informasi akan hadir sesaat lagi.